Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mau menonton video kami. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keuangan, ya, tentang uang, ya, pokoknya tentang uang dalam proses budidaya tanaman cabai ataupun tanaman lainnya. Ini pada dasarnya prinsipnya, ilmunya cukup sederhana, tapi kawan-kawan perlu perhatikan, ya, karena keuangan ini itu pastinya nanti akan bersangkut pautan dengan keuntungan yang diperoleh. Nah, jadi kawan-kawan, sebelum masuk ke pembahasannya, kawan-kawan saya perlihatkan ini tanaman cabai saya yang dimana saat ini memang harga cabai mahal, akan tapi ya kondisinya kayak gini, banyak tanaman yang terserang bule, lalu juga banyak tanaman yang mati juga karena tidak tahan dengan kondisi airnya, dan banyak buah-buah, ya, dari cabai itu yang rontok bahkan terkena patek. Nah, itu salah satu resiko kalau kita membudidayakan tanaman cabai saat musim penghujan semacam ini. Dan pastinya kita membudidayakan cabai ini juga ada perhitungannya, khususnya perhitungan keuangan. Ini perlu diketahui oleh kawan-kawan karena nantinya kawan-kawan dengan merencanakan keuangan yang bagus, ya, uang itu akan optimal dan efisien dalam pengeluarannya. Jadi kawan-kawan tidak mengeluarkan banyak uang, dan juga kawan-kawan mengeluarkan uang untuk hal yang bermanfaat bagi tanaman budidaya kawan-kawan, semacam itu. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah uangnya, kawan-kawan perlu mengetahui dulu tekniknya. Kalau kemarin saya contohkan teknik tanaman padi, mungkin kawan-kawan juga mendalami teknik tanaman yang dibudidayakan, yang ingin dibudidayakan oleh kawan-kawan, ya, semacam itu. Katakanlah tanaman cabai semacam ini, kita tahu tekniknya, ya, mulai dari pengolahan lahannya, pemupukannya, lalu juga peralatannya itu kan perlu tahu, ya. Karena dengan mengetahui hal semacam itu, nantinya kita bisa memperhitungkan berapa pengeluarannya. Nah, lalu dalam proses budidaya tanaman cabai semacam ini ada beberapa pengeluaran uang yang perlu dikeluarkan, ya. Yang paling mendasar, yang pertama adalah tenaga. Tenaga nanti bermacam-macam, ya. Ada tenaga penanaman, ada juga tenaga pembentuk bedengan, ya, dan ada juga tenaga pemanenan. Kawan-kawan juga hitung berapa biaya yang dikeluarkan. Kalau pakai tenaga sendiri, ya, kawan-kawan kalau lebih bagus dihitung, karena kawan-kawan nanti bisa memperoleh keuntungan dari budidaya tanaman cabai kawan-kawan, semacam itu. Tenaga perlu dihitung, lalu yang perlu diperhitungkan kembali untuk masalah keuangan yaitu adalah bahan. Ya, bahan ini mencakup semuanya, mulai dari benihnya ataupun bibitnya, lalu mulsanya, terus pupuk dasarnya, pupuk suplainya, lalu juga nanti ada bahan baku untuk mengendalikan hamanya, ya, untuk pencegahannya, dan untuk perangkapnya, semacam itu. Lalu selain bahan juga yang perlu kawan-kawan perhitungkan adalah peralatan pendukung budidaya, seperti di sini ada tali, juga ada tajuk, nanti juga ada cangkul ataupun ember, ya, tas dan sebagainya yang untuk mendukung proses budidaya dari penanaman hingga pemanenan. Kira-kira investasi peralatannya berapa sih, ya? Pengeluarannya tiap bulannya, katakanlah kalau cabai itu paling enggak 1 tahun, ya, kira-kira 1 tahun peralatan yang perlu disewa atau dipergunakan itu biayanya berapa, ya, pengeluarannya itu perlu diperhitungkan. Ya, kalau peralatan memang perhitungannya agak sedikit rumit, ya, dalam artian kita beli peralatan katakanlah cangkul 150.000. Nah, 150.000 itu kan paling masa pakainya 2 tahun, ya. Mungkin perhitungannya 150.000 itu bisa
dibagi dengan jumlah 2 tahun. Kalau kita menggunakannya cangkul itu kemungkinan dalam masa waktu kurun waktu 1 tahun, maka penggunaan cangkul tersebut untuk budidaya tanaman cabai kurang lebih 75.000 per tahunnya, semacam itu. Nah, kawan-kawan harus membaginya terlebih dahulu ya untuk peralatan ya, karena itu tidak bisa kita perhitungkan kayak bahan baku. Misalkan bahan baku katakanlah beli bibit 300 batang, katakanlah 150.000 ya, pengeluarannya ya 150.000 semacam itu. Tapi kalau untuk peralatan ya hitungannya hitungan investasi atau hitungan sewa lah, lebih enaknya kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui pengeluaran peralatan ya, kawan-kawan juga bisa menentukan total biaya yang dibutuhkan dalam satu siklus budidaya ya, yang meliputi dari tenaga, bahan baku, dan alat. Itu kawan-kawan total berapa biaya produksi kira-kira yang dibutuhkan. Nah, nanti kalau kawan-kawan sudah ketemu biaya produksi yang dibutuhkan, nanti itu menjadi patokan target perolehan dari suatu budidaya tersebut. Saya ambil contoh tanaman cabai ini. Ini untuk luasan lahan segini ya kawan-kawan, itu kurang lebih 4 juta. Kurang lebih 4 juta ya, dari mulai mulsa hingga pupuk dan lain sebagainya. Itu kurang lebih 4 juta. Maka target saya dalam membudidayakan cabai ini paling tidak hasil penjualan cabai itu 4 juta. Disitulah merupakan suatu titik impas ya. Jadi antara biaya modal dengan perolehan atau pemasukan dari budidaya cabai tersebut paling tidak seminimal mungkin itu 4 juta. Karena kita dengan mencapai titik impas tersebut, kita berada pada titik katakanlah aman, tidak untung juga tidak rugi. Ya, dengan catatan semua harus diperhitungkan secara baik-baik dan benar-benar. Ya, dengan hal semacam itu ya kita memiliki target minimalnya segitu kan kawan. Nanti kalau sudah melampaui batasan itu, kita tinggal ambil untungnya saja. Nah, oleh sebab itu dasar paling pokok untuk membudidayakan cabai dalam perencanaan khususnya keuangan itu harus kawan-kawan ketahui secara optimal dan maksimal pengeluaran keuangan pada lahan kawan-kawan ya kan. Kalau semisal kawan-kawan belum mengetahui secara optimal, kawan-kawan bisa bertanya pada para petani yang berada di lingkungan sekitar kawan-kawan. Kira-kira biayanya berapa sih pengeluarannya? Nah, semacam itu. Bahan baku apa saja yang dikeluarkan, lalu peralatan apa saja yang perlu disewa atau dikeluarkan, dan tenaganya berapa saja perhitungannya per hari. Nah, itu kan kawan perlu diperhitungkan secara matang-matang. Ya, dengan perencanaan nantinya kawan-kawan ketika sudah mengetahui modal yang dikeluarkan, kawan-kawan bisa memperoleh keuntungan yang sesuai ya kan kawan, sesuai dengan target minimal perolehan dari budidaya cabai ataupun tanaman yang kawan-kawan budidayakan. Nah, itu perlu sekali perencanaan semacam itu. Karena kalau kita tidak memiliki perhitungan keuangan, nantinya kawan-kawan kolaps sendiri. Karena apa? Karena antara modal dengan perolehan tidak masuk ya kan kawan. Tidak dapat keuntungan atau tidak mendapatkan titik impasnya. Nah, itu nanti semakin lama usaha kawan-kawan semakin kecil dan pada akhirnya tutup atau bangkrut. Semacam itu. Nah, oleh sebab itu kan perlu perencanaan dan tips selain perencanaan juga nantinya kan dalam membudidayakan tanaman kawan-kawan optimalkan sekali ya.
optimalkan kita membentuk lingkungan yang lingkungan yang sesuai ya, lingkungan yang sesuai untuk tanaman yang kita budidayakan. Karena resiko sekali ya namanya kita membudidayakan tanaman kaitannya dengan makhluk hidup, resiko sekali tanaman itu mati ataupun terserang penyakit. Ya kalau terserang penyakit untuk cabai langsung anjlok harganya. Ataupun mati tidak bisa produksi lagi kan kawan semacam ini. Nah, dan ini pun perlu sekali kawan-kawan selalu optimalkan lahan, lakukan pencegahan sebaik mungkin. Apalagi di musim penghujan semacam ini ya, ini kita perlu sekali ya namanya pengoptimalan tersebut, karena tujuannya nantinya kedepannya adalah untuk mencegah resiko-resiko yang terjadi yang tidak kita inginkan semacam ini. Nah, cukup kita saja yang merasakan, tapi kawan-kawan kalau bisa jangan merasakan resiko-resiko kayak gini, karena ya gimana ya, tapi potensi resiko kayak gini ada kan kawan pastinya, karena berhubungan dengan makhluk hidup. Dan yang paling pokok dan paling penting kawan-kawan, carilah data mulai dari bahan baku, alat, lalu juga tenaga. Kawan-kawan bisa mencari data dari para petani, bisa menanyakan jumlahnya berapa, penggunaannya bagaimana ya, dan istilahnya dimatangkan lah antara teknik budidaya lalu pengeluarannya dimatangkan kan kawan, bagaimana cara meminimalkan pengeluaran ya, itu dimatangkan sekali agar nantinya perolehan yang kita peroleh dalam membudidayakan cabai itu sangat besar ya keuntungannya semacam itu. Tapi paling tidak kawan-kawan mengetahui titik impasnya ya. Nanti kalau sudah tahu titik impasnya, sudah berada lebih dari titik impas, berarti otomatis budidaya cabai kawan-kawan itu mendapat keuntungan. Nah, ini sekelas info saja ya. Kalau saat ini tanaman cabai kita memang ini sangat prihatin ya. Karena apa? Karena banyak yang mati, juga banyak yang layu juga, dan terkena patek ya kan akibat jamur. Nah, ini mengapa harga cabai mahal itu karena ini kan kawan, semacam itu. Nah, dan ini keuntungannya kemarin kami dengan modal 4 juta ini belum balik modal ya, terus terang saja belum balik modal. Ini perlahan selalu kita panen ya untuk balik modal. Dan memang alhamdulillahnya harga cabai saat ini masih di harga 70.000 per kilo ya. Alhamdulillahnya itu masih naik turun lah, 70, 80, bahkan kemarin 90. Tapi ya alhamdulillahnya itu harganya tinggi ya, itu masih memungkinkan cepat ya untuk kembali modal semacam itu. Tapi kalau itu dari segi resiko dan keluh kesahnya ya menjadi petani cabai. Akan tapi kalau untuk kemarin keuntungannya yang kita peroleh untung itu, pernah kita mengalami di lahan segini itu ya kasaran modal kurang lebih 5 juta ya. Tapi kondisi cuaca yang berbeda, itu keuntungannya kita bisa peroleh kisaran 10 hingga 15 juta. Keuntungannya kurang lebih itu kan kawan, kurang lebih di segitu kemarin ya, tahun kemarin. Tapi tahun ini belum ya, karena ya memang semua itu ada rezekinya masing-masing ya, tinggal kita syukuri ya. Yang penting kita balik modal dulu kan kawan. Nanti setelah balik modal baru kita kita ambil keuntungannya. Oke kan, itu dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang penting kawan-kawan selalu tetap semangat berusaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.